Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas esai dengan judul meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran PBL in Chemistry. Oke, sebelum lebih jauh membahas esai ini, saya ingatkan pada kalian semua bahwa apa yang saya sampaikan di dalam esai ini koreksi untuk esai ini tidak berarti hanya untuk yang membuat esai ini saja, akan tetapi koreksinya juga untuk kalian semua yang melakukan hal yang sama. Jadi nanti kalau misalnya menemukan hal yang mirip atau sama malah di dalam esai Anda saat saya mengkoreksi esai ini, silakan Anda koreksi sendiri. Karena yang pertama, belum tentu esai Anda nanti saya koreksi dengan cara yang sama, dengan cara seperti ini. Yang kedua, saat mungkin esai Anda dikoreksi, belum tentu saya akan mengkoreksi hal yang sama seperti yang saya koreksi di sini. Itu tidak berarti bahwa esai Anda sudah benar. Kalau hal yang sama ada di dalam esai Anda, berarti silahkan dikoreksi sendiri, gitu ya. Jadi perhatikan baik-baik apa yang saya koreksi di sini supaya tidak terulang lagi di Anda. Karena nanti setelah selesai semuanya sekitar 12-16 esai yang saya koreksi, Anda harus mengikuti cara koreksi itu dan diperbaiki. Kemudian esai yang terakhir yang akan dinilai. Itu kalau Anda masih melakukan hal yang sama padahal ini sudah dikoreksi, berarti nanti nilai Anda berkurang. Itu baik, kita lihat judul ini. Kita mulai dari judulnya adalah meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran PBL in Chemistry. Mungkin silahkan Anda rasa-rasa lagi, pembelajaran PBL in Chemistry itu maksudnya apa? Kalau pembelajaran kimia, tahu kimia yang dipelajari, diajarkan, kemudian ada siswa yang belajar. Kalau PBL in Chemistry berarti ada yang belajar PBL, mengajarkan PBL, gitu ya. Jadi cek lagi judul Anda, apakah judul Anda memang sudah pas, terasa pas atau belum. Nah, seperti yang judul yang semacam ini nanti silakan diperbaiki. Nah, perhatian kita kemudian bahwa ketika meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran PBL in Chemistry semacam ini, kalau kita lihat bahwa PBL in Chemistry di sini dimaksudkan sebagai sebuah strategi pembelajaran. Kalau semisal kita ganti kata PBL in Chemistry ini menjadi ceramah misalnya, maka judulnya akan menjadi meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran ceramah. Ganti eksperimen, ganti demonstrasi, ganti yang lain silakan. Tetapi Anda akan melihat bahwa judul ini belum khusus pada pembelajaran kimia. Walaupun ada kata chemistry-nya di situ, karena chemistry-nya belum untuk pembelajaran kimia. Chemistry-nya masuk di dalam strateginya. Baik, berikutnya adalah kita lihat latar belakangnya. Saya lihat esai Anda sekilas, hampir semuanya memulai dengan latar belakang pendidikan adalah di Indonesia, tujuan pendidikan dan seterusnya. Latar belakang Anda sangat luas. Jadi kalau Anda masih berbicara tentang pendidikan dan seterusnya, kita ingatkan lagi bahwa apa yang dibahas nanti tidak berpengaruh terlalu luas semacam itu, hanya sebagian kecil saja. Maka apakah tujuannya memang seluas itu atau tidak, Anda pikirkan lagi. Nah, yang ingin saya tekankan di sini pada esai ini, kalimat yang pertama muncul di dalam latar belakang adalah pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan dan memperbaiki potensi dalam diri agar tumbuh dan berkembang menjadi lebih berkualitas. Nah,
Kata pendidikan adalah usaha dan seterusnya, ini adalah kalimat yang masih debatable, atau orang bisa menanyakan ini, benarkah pendidikan itu, dan seterusnya seperti itu. Nah, supaya kita ditanya seperti itu, maka kalimat-kalimat yang semacam ini harus diberi referensinya, supaya Anda tidak didebat lagi kata siapa ini kalimatnya, gitu ya. Walaupun kalimat yang umum sekali tidak harus ada referensinya. Misalnya kita memasuki milenial ketiga gitu. Nah, itu tidak harus ada referensinya, kata siapa milenial ketiga dan seterusnya seperti itu. Atau kita memasuki abad ke-21, ini kan tidak harus ada referensinya. Tetapi kalau kalimat-kalimat yang tajam seperti ini, saya selalu bilang bahwa ini tajam karena Anda memutuskan sesuatu bahwa pendidikan adalah usaha dan seterusnya seperti itu, harus ada referensinya, karena dalam tanda kutip kita belum ahli, kita dianggap belum ahli untuk itu, jadi kita harus membuat dasar bahwa ini menurut ahli ini sudah dikatakan seperti itu. Tetapi ingat bahwa kalimatnya tidak harus menurut A, B, C, D dan seterusnya. Pendidikan adalah tidak. Yang saya inginkan dari kalimat Anda adalah kalimat parafrase. Jadi kalimat semacam ini boleh. Anda boleh menggunakan seperti ini. Pendidikan adalah usaha dan seterusnya. Kemudian tuliskan di dalam kurungnya referensi yang digunakan. Nah, termasuk juga di kalimat yang berikutnya bahwa kualitas dari pendidikan tidak hanya bertolak ukur pada konsep kognitif, namun juga aspek afektif dan psikomotor serta didik. Ini juga sama. Benarkah kualitas itu ditinjau dari itu atau tidak? Maka itu perlu referensi. Jadi kalimat-kalimat yang seperti ini sangat perlu referensi. Oke, masih di alinea pertama. Penulis di sini ingin kreativitas. Tadi judulnya kreativitas, kemudian menyitir tentang kreatif di undang-undang dan kurikulum tentang kreatif. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa ketika Anda menyitir atau mensitasi atau menyuplik dari sebuah referensi, maka perlu kalimat penekanan tentang apa sih yang Anda tuliskan di sini. Jangan biarkan pembaca mengira-ngira apa sih yang dimaksud dengan tulisan ini, karena kalau dibiarkan begitu saja, Anda akan melihat bahwa kalimat Anda yang ketiga, keempat dan seterusnya itu pecah, tidak ngaduk gitu. Anda akan melihat bahwa kalimat pertama, kedua, ketiga itu bicara hal-hal yang berbeda. Oleh karena itu, Anda kumpulkan menjadi satu kalimat utama untuk menekankan tentang kreatif. Itu caranya. Jadi yang lain juga silahkan nanti dipikirkan lagi. Setiap paragrafnya harus bercerita tentang apa. Anda jelaskan. Anda boleh menuliskan pikiran utamanya di awal paragraf, di tengah atau di akhir. Tapi lebih mudah di awal atau di akhir. Itu. Berikutnya, pada era pendidikan masa kini sedang digiat-giatkan. Anda perhatikan ini kalimat yang sama sekali tidak baku. Sebuah kalimat yang baik dan benar memang tidak harus baku, gitu ya. Tetapi dalam naskah akademik haruslah menggunakan kata yang baku, baik dan benar, tidak kaku. Memang tidak boleh tidak kaku ya, harus tidak kaku, tetapi bukan menggunakan bahasa gaul. Pada era pendidikan masa kini, maksudnya apa nih? Sedang digiat-giatkan. Ini kan bukan kalimat yang benar menurut tata bahasanya. Jadi silakan nanti diganti. Yang lainnya juga sama. Kalau Anda masih menggunakan bahasanya yang rasa gaul, silakan perbaiki kalimat Anda.
Jadi cek kebakuan katanya. Kata dan kalimatnya silahkan dicek lagi. Nah, berikutnya pembentukan karakter, kemudian ada berpikir kritis. Ini adalah paragraf yang kalau Anda perhatikan, kalimat-kalimatnya, saya bisa baca di sini. Generasi yang diharapkan dari proses pembelajaran adalah generasi yang berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Berpikir kritis merupakan proses perumusan dan seterusnya. Ini kalimat-kalimat yang diajukan di sini adalah kalimat-kalimat yang teoritis. Lagi, kalau kalimat Anda adalah kalimat yang teoritis, bahwa berpikir kreatif sangat penting untuk menyelesaikan masalah dan seterusnya, itu adalah kalimat-kalimat yang teoritis, maka perlu referensi. Bukan kalimat yang umum yang diketahui orang. Itu ya, jadi paragraf ini paragraf yang perlu referensi, walaupun ada koreksi lain untuk paragraf tersebut yang hampir sama dengan paragraf di bawahnya. Yang menulis ini silahkan dibaca lagi paragrafnya. Kalau Anda juga punya paragraf yang semacam ini, yaitu paragraf yang lebih dari setengah halaman, maka coba baca lagi paragraf itu, kemudian temukan kalimat utamanya. Kalimat utama itu artinya Anda bercerita apa di paragraf itu. Gitu. Kalau Anda menemukan banyak sekali hal yang sedang dibicarakan dalam paragraf itu, maka sebaiknya paragraf itu dipecah. Gitu ya. Seperti yang dilihat di sini. Paragrafnya sangat panjang. Di awal kalimat bicara tentang keberhasilan ditentukan oleh pemilihan strategi. Kemudian di tengahnya membangun keterampilan berpikir kreatif, inovatif, dan seterusnya. Jadi ini masih sangat panjang. Bicara tentang PBL silakan, tetapi coba cermati lagi apakah memang harus sepanjang itu paragrafnya atau tidak. Kemudian berikutnya, ini adalah produksi kalimat yang umum dilakukan oleh Anda seperti ini. Jadi kalimatnya adalah seperti ini. Hasil penelitian A dan B menyatakan, perlu Anda ketahui bahwa hasil penelitian itu tidak menyatakan. Yang menyatakan siapa? Yang menyatakan adalah penelitinya. Hasil penelitian hanya menunjukkan. Gitu ya. Jadi nanti di esai yang lain akan saya tunjukkan produksi kalimat yang berbeda lagi. Jadi hasil penelitian itu menunjukkan saja. Kalau Anda mau menggunakan kata menyatakan untuk menyangatkan, tuliskan autornya atau penelitinya, bukan hasil penelitiannya. Itu ya. Nah, kemudian ini bisa dilihat seperti ini. Kalimat 1, 2, 3 berkaitan dengan strategi problem based learning. Kemudian di kalimat ini bicara tentang berdasarkan latar belakang. Nah, Anda sebaiknya meng-enter di sini atau nge-break atau memecah paragrafnya di sini supaya tidak mikir banyak hal untuk satu paragraf. Gitu ya. Ini contoh bagaimana Anda memecah paragraf. Oke, berikutnya pembahasan. Ini yang langsung muncul di sini adalah, nah, silakan cek lagi bagaimana menuliskan peneliti atau author atau penulis menurut APA style kalau Anda mensitasinya.
Nah, saat Anda bicara tentang PBL misalnya, maka jangan tanggung-tanggung karena Anda diskusinya tentang PBL. Mengapa Anda tidak menjabarkan lebih lanjut tentang PBL? Karena PBL nanti akan dibuat kesimpulan. Oleh karena itu, saya meminta Anda untuk menjabarkan lebih lanjut tentang PBL. Akan tapi sayangnya hal yang lebih, oke, nanti saya akan bicarakan itu, tapi lihat dulu tentang kata sehingga yang banyak juga dituliskan di depan kalimat. Jadi kata hubung seperti sehingga, kemudian dan, itu tidak boleh digunakan di awal kalimat. Karena gitu, kecuali Anda membolak-balikan antara induk kalimat dengan anak kalimat. Contoh yang di sini, dengan membiasakan seterusnya itu adalah anak kalimat. Berikutnya, kalau ada kata hubung di depan kalimat, maka itu adalah anak kalimat. Karena anak ketemu anak itu tidak mungkin, nggak boleh kalimat itu tanpa induk. Oleh karena itu, kata maka tidak boleh dituliskan di situ kalau Anda menggunakan dengan di depan, karena itu sudah menjadi anak kalimat. Nah, secara keseluruhan seperti yang sudah saya ungkap di depan tadi, bahwa paragraf ini sangat panjang dan bicara tentang banyak hal, termasuk juga masih ada kata sehingga di depan kalimat. Silakan nanti Anda tulis lagi, apalagi paragraf yang berikutnya. Ini adalah paragraf yang sangat panjang. Jadi silakan Anda urai lagi menjadi beberapa paragraf supaya lebih mudah diikuti. Orang akan sangat capek jika paragrafnya terlalu panjang. Perhatikan, jika paragraf Anda sudah lebih dari setengah halaman, Anda harus membaca lagi. Apakah memang benar paragraf Anda hanya bicara satu pikiran utama atau lebih? Kemudian setelah rincian semacam ini, Anda biasakan untuk balik lagi ke batas kiri ya. Jangan semakin kanan dan semakin kanan. Tapi balik lagi ke rata kiri dan seterusnya. Yang menarik dari sebuah rincian adalah, ini adalah rinciannya, kalau di tulisan ini adalah peran problem based learning pada ketiga aspek tersebut, yaitu 1, 2, 3. Ini namanya rincian. Tapi sebelum kita bicara rincian, saya ingin bicara tentang yang ini. Secara aspek kognitif, maksudnya apa ini kalimat ini? Padahal di dalam kalimat awalnya tulisannya adalah peran problem based learning pada ketiga aspek tersebut, yaitu secara aspek kognitif. Ini kan nggak nyambung. Oleh karena itu, Anda silahkan ubah lagi kalimat Anda, produksi kalimat Anda, jauhi bahasa gaul, secara dan seterusnya. Oke, kemudian yang saya bicarakan tadi tentang rincian, ini ada 1, 2, dan 3. Anda perhatikan baik-baik di awal kalimatnya. Secara aspek kognitif untuk yang 1, 2 peran problem based learning, yang ketiganya untuk aspek afektif ya, aspek psikomotor. Nah, Anda harus memperhatikan bahwa sebuah rincian, walaupun tidak harus sama persis mulainya, tetapi sebuah rincian haruslah setara. Kalau bicara di awalnya peran problem pada aspek psikomotor, tuliskan juga peran problem based learning pada aspek kognitif dan aspek afektif dan seterusnya seperti itu. Kalau bicara ditinjau dari aspek afektif, semuanya harus seperti itu.
supaya mudah atau setara, akan lebih mudah kalau menggunakan kalimat yang sama, tetapi tidak harus sama. Tapi yang harus adalah setara, tidak boleh tidak. Oke, berikutnya esai ini membuat kesimpulan semacam ini. Yang harus diperhatikan adalah masalahnya di depan apa, tentang apa. Oleh karena itu, tinjau lagi kesimpulannya, apakah kesimpulan sudah menjawab masalah Anda di awal. Itu yang harus Anda perhatikan tentang kesimpulan. Sebuah kesimpulan boleh pointer, boleh narasi, tetapi harus menjawab pertanyaannya. Dan yang harus Anda perhatikan lagi, saya sudah bolak-balik bicara tentang APA style. Daftar pustaka harus sesuai dengan cara penulisan dengan menggunakan APA style. Jadi kalau Anda masih menggunakan yang bukan itu, nanti siap-siap saja nilai Anda tidak masuk untuk daftar pustakanya. Oke, demikian penjelasan saya untuk koreksi pada esai yang pertama ini. Silakan Anda lihat lagi esai Anda. Kalau masih sama, silakan koreksi. Untuk yang pertama kali silakan koreksi yang sama. Nanti untuk yang kedua nanti Anda akan bertambah koreksi pada bagian yang mana lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.